Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala mana senantiasa kita wujudkan dengan lisan kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bersama masih diberi kesehatan hingga hari ini. Kita bersama bisa menyaksikan video ini. Kita bersama bisa sama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam mari kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi suri tauladan, dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya Alfian Eko Rahmawan dari Bulak Ragan Wonorejo Karanganyar akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu bagaimana kita bisa mengambil hikmah di tengah-tengah wabah ini, dan yang kedua nanti kita coba akan kita bersama-sama cari bagaimana kita untuk tetap bisa berprestasi di bulan yang suci ini, tetap bisa kita khusyuk dalam beribadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hikmah di dalam wabah. Telah kita ketahui bahwasanya saat ini di seluruh dunia terjadi pandemi corona atau COVID-19, di mana begitu banyak jutaan orang positif, khususnya di Indonesia sendiri mencapai angka 16.000 yang positif. Ya, kemudian untuk yang sembuh ada sekitar 3.000, kemudian yang meninggal dunia ada kurang lebih 1.000. Itu adalah data-data lapangan yang saat ini kita ketahui dari televisi, dari media sosial dan lain sebagainya. Dan kemudian ada peraturan-peraturan yang luar biasa ketatnya, ada PSBB, kemudian ada social distancing, kemudian ada physical distancing, di mana kita menjadikan kita untuk sosial dalam harian itu terbatas. Sehingga bagaimana cara kita untuk mengambil hikmah di tengah wabah ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita lakukan, ya, kata kuncinya adalah asyukur. Jika kita ingin mendapatkan hikmah, jika kita ingin melihat hikmah, kita harus bersyukur. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila Anda bersyukur, maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berkufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sungguh amatlah besar. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan jalan itu pada kita. Ketika kita bersyukur, tentunya pikiran kita yang keluar akan hal-hal yang positif. Ketika kita bersyukur, tentunya kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa jalan-jalan keluar dari tempat yang tak disangka-sangka. Di antaranya yang pertama, alhamdulillah. Terapkan dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan, sehingga kita mendapatkan jalan-jalan positif. Tentunya di dalam beberapa kondisi, dalam beberapa hal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam keterbatasan kita. Hikmah yang pertama, alhamdulillah anak-anak kita diberikan cara pendidikan yang berbeda, yaitu pendidikan dari rumah, pembelajaran dari rumah. Alhamdulillah. Ketika kita berikan kata alhamdulillah, tentunya nanti akan datang pikiran-pikiran positif, datang hikmah-hikmahnya. Yang pertama, anak kita bisa lebih dekat dengan kita. Yang kedua, anak-anak juga bisa lebih dekat saudara-saudaranya yang berada dalam rumah, sehingga keterikatan kekeluargaan akan terjalin di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang selanjutnya, adanya peraturan di mana untuk work from home atau bekerja dari rumah. Tentunya ini juga harus kita sikapi dengan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita bisa melihat, mengevaluasi, kita ambil sisi-sisi positifnya. Meskipun banyak dari saudara-saudara kita, ya, yang mohon maaf mengalami kerugian dalam berbagai aspek ekonomi, aspek dalam bisnis, ya. Ada beberapa contoh di lingkup kita ini sendiri.
ada pengusaha kacang, kemudian ada IO ya, kemudian ada pariwisata, semuanya stop, bahkan tidak ada pemasukan dari jalur itu. Namun menyikapinya adalah dengan asyukur, alhamdulillah. Tentunya kita akan terus berpikir positif. Ketika tidak ada jalan dari satu untuk mencari rezeki, kita akan cari jalan yang lain untuk mencari, sehingga mereka bisa lebih belajar lagi, belajar berjualan, atau yang sudah terjadi jualan semangka ya. Jadi ketika segala sesuatunya tertutup dari satu jalan, lihat jalan lain dan alhamdulillah berjalan. Itu juga jalan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pikir positif, mendapatkan hikmah, itu adalah sisi-sisi positif yang kita bisa ambil dari wabah, hikmah-hikmah dalam wabah. Tentunya kita juga selain itu bisa lebih paham, lebih tahu, lebih menjaga kebersihan. Kita lebih sadar akan lingkungan, kita lebih sadar akan kebersihan diri, sehingga bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, dan semoga kita semua tetap bisa meraih prestasi di bulan yang suci, dan kita bisa mengambil hikmah di tengah wabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.